Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMath. Oke, masih bersama kakak di sini, Kak Opi. Kita akan bahas tentang turunan fungsi trigonometri. Ini sebenarnya materinya seru loh, Dek. Untuk adik-adik yang sekarang berada di kelas 12, ini materi part 1 kakak bikin supaya adik-adik yang benar-benar belum paham tentang turunan fungsi trigonometri, ini videonya akan sangat membantu pemahaman adik-adik. Nah, sebelum kakak mulai, jangan lupa di subscribe dulu, komen. Untuk yang baru gabung, selamat datang. Dan yang udah subscribe, jangan lupa di share videonya. Semoga bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, terima kasih udah memilih channel ini. Kita akan mulai dengan rumus dasar dari fungsi trigonometri. Nah, rumus dasar untuk fungsi trigonometri kan kita tahu tuh bentuk trigono itu ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, turunan dari sinus itu adalah kosinus. Jadi, sinus karena variabel yang kita gunakan adalah x, ya di sini fungsinya adalah fungsi fx. Jadi, turunannya juga mengikuti variabel x ya yang kita gunakan. Jadi, ini dihafal ya, Dek ya. Turunan sin adalah cos, itu yang pertama. Yang kedua, berarti turunan cos adalah negatif sin. Lalu tangen atau tan itu turunannya adalah sekan kuadrat. Oke. Lalu kotangen itu turunannya adalah negatif kosekan kuadrat. Ini gampang aja sih. Kalau tangen kan sekan kuadrat ya. Kalau lawan dari tangen kan kotangen. Berarti lawannya di sini juga tinggal nambahin ko-nya aja. Terus dikasih negatif. Jadi kotangen itu adalah negatif kosekan kuadrat. Terus sekan turunannya adalah setan. Jadi kakak lebih suka nyebut setan. Maksudnya kalau kita ini kan lebih gampang ingat, sekan itu turunnya adalah setan, yaitu sekan dikali tan gitu ya, untuk memudahkan ingat aja. Terus kosekan yang terakhir kan sekan tadi sekan ya, ini kosekan, berarti tinggal nambahin ko-nya doang kan. Pas di sini juga tinggal nambahin ko-nya aja. Sekan, ya ini kosekan tan, kotan gitu ya. Tinggal nambahin ko-nya aja. Terus kalau kotangan tadi kan negatif, ini juga negatif gitu. Gitu sih kalau orang ingatnya. Mudah-mudahan membantu. Oke. Kita lihat contoh soal. Nah, tentukanlah turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Jadi kakak anggapnya adik-adik benar-benar belum tahu ya turunan dari fungsi trigonometri. Sekarang ini kakak kasih contoh soal dasar banget gitu. Yang pertama, fx itu fungsi kita adalah kosinus x dikurang sinus x. Nah, kita akan menurunkan fungsi ini. Turunannya ya. Coba diingat lagi rumus yang tadi. Turunannya f aksen x sama dengan, masih ingat nggak kosinus tadi turunannya apa? Negatif sinus x. Terus sinus x turunannya kosinus. Karena tandanya negatif, tandanya ngikut. Negatif kosinus x. Easy kan? Yaudah, gampang gitu aja. Selesai. Yang kedua, fx sama dengan 2 tangen x ditambah 4 sekan x. Sekarang kita ada koefisien nih di depan trigonometrinya. Kita coba f aksen x. Coba ingat lagi. Kasih waktu. Ayo, tangen apa? Sekan apa? Oke, ini ya. Kalau tangen tadi turunnya adalah sekan kuadrat. Kita back lagi yang tadi. Untuk tangen. Kita lihat ya. Nah ini. Tangen turunnya adalah sekan kuadrat.
Gitu ya. Jadi, nah, tangen 2 koefisien itu ngikut 2 sekan kuadrat X. Nah, ini karena tandanya positif, ya udah positif, berarti 4 sekan tadi turunnya adalah sekan X dikali dengan tangen X. Easy. Gampang banget. Yang ketiga, fx-nya adalah kotangen X dikurang kosekan X. Berarti f aksen X sama dengan kotangen turunnya apa tadi? Negatif dari kosekan kuadrat X. Nah, kalau kosekan turunannya apa? Kosekan itu kan turunannya negatif tuh ya. Negatif dari kosetan kan? Kosetan dikali kotan. Nah, karena di sini ada negatif, di sini ada negatif juga. Negatif kali negatif jadinya positif. Kita tambah di sini, tambah dengan kosekan X dikali dengan kotangen X. Easy. Gampang kan? Oke. Ini benar-benar membantu untuk adik-adik yang benar-benar dari dasarnya belum paham kali ya tentang fungsi trigonometri. Turunan maksudnya, turunan fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut. Kalau ini rumusnya udah mantap, kita lihat ada aturan perkalian nih dalam turunan. Nah, adik yang ngikutin video kakak sebelum ini ada turunan fungsi aljabar, itu bisa dilihat ya di playlistnya. Y sama dengan fx. Jadi aturan perkalian ini berlaku juga untuk fungsi trigonometri ternyata. Y sama dengan fx nih fungsi kita. Yaitu fungsinya dalam bentuk fungsi u dikali dengan fungsi v. Maka turunnya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Ini udah umum banget sih rumusnya. Jadi nggak boleh nggak tahu gitu tentang rumus aturan perkalian ini. Contoh soal. Nah, tentukanlah dy per dx. dy per dx ini yang ngikutin video kakak untuk fungsi turunan fungsi aljabar. Dy per dx ini sama artinya dengan turunan pertama. Turunan pertama ya. Turunan pertama dari fungsi y. Nah, ini fungsi y kita terhadap fungsi x gitu ya. Karena variabel yang digunakan adalah variabel x. Jadi artinya sama dy per dx yang kita tentukan itu sama artinya dengan y aksen. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita akan lakukan pemisalan dulu. Mana yang sebagai fungsi u, mana yang sebagai fungsi v. Nah, kita lihat. Dari rumus ini kan ada U kali V ya. Jadi, kita akan misalkan dulu. Misalkan U itu adalah 3X. Gitu ya. Kita kan butuh U aksen ya. Berarti U aksen itu turunan dari 3X. Turunan 3X adalah 3. Jangan ada yang nggak tahu lagi nih fungsi aljabar. Please. Jangan sampai ada yang nggak tahu. Terus V sama dengan kosinus X. Turunan cos tadi adalah V aksen. Turunan cos adalah negatif sinus X. Oke, kita udah punya modal untuk pemisalan. Sekarang kita substitusikan ke Y aksennya. Jadi, Y aksen kita adalah U aksen V. Berarti yang ini 3, U aksen kita 3 dikali V-nya adalah kosinus X. Ditambah ya. Ditambah V aksen U. V aksennya adalah negatif sinus X dikali U, yaitu 3X. Sampai sini bisa dipahami?
Oke, jadi ini tinggal kita kalian aja. 3 kosinus X. Terus positif kali negatif, negatif. Ini jangan dikaliin ya, haram nih hukumnya. Ini sudut, yang ini nilai yang tidak bisa dikalikan dengan sudut gitu ya. Jadi jangan pula jadinya 3x kuadrat ya. 3x-nya kita larikan ke depan. 3x dikali dengan sinus X. Ini dia. Easy kan ya? Easy banget kan? Oke. Semoga Dedek bisa paham. Kita lanjut. Yang kedua aturannya adalah aturan pembagian. Nah, aturan pembagian bedanya sama rumus yang tadi tuh adalah ini minus dikurang, jadi bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ini jangan sampai ada yang nggak tahu lagi, please ya. Ini rumusnya udah sedemikian sederhana. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, sekarang kita, loh kok dimintanya dfx per dx ya? Apa itu? Nah, ternyata fungsinya ditulisnya fx. Jadi kita akan menurunkan diferensial fungsi fx ini terhadap variabel x. Jadi artinya sama aja ya. Berarti yang diminta di sini adalah turunan pertama. Nah, jadi kita misalkan dulu ya. Misal U-nya adalah yang di atas ya, yang pembilang. U adalah sinus X. Jadi, U aksen kita apa? Jawab sendiri, ayo. Kosinus X. Ya, kakak nanya sendiri, jawab sendiri nggak? Tapi kakak berharap ada yang nonton ini tuh, ini ya, bisa komunikatif walaupun kita ya, dengan cara seperti ini. Oke, lalu V-nya adalah 1 ditambah dengan kosinus X. Maka V aksennya, oke, kita lihat 1 di sini ya, ini 1. Ada nggak turunan dari sebuah bilangan? Gak ada, 0 ya, 0. Ada sih, tapi nilainya 0, 0 ya udah nggak bisa ditulis. Turunan cos negatif sinus X. Gitu. Dah, sekarang kita substitusikan ke rumus yang kita punya. F aksen. Jadi, F aksen X itu sama dengan U aksen di kosinus X. Tinggal kita substitusi aja ya. U aksen dikali dengan V, 1 ditambah kosinus X. Nah, jadi ini U aksen, ini V. Lalu rumusnya kan dikurang nih. Dikurang dengan V aksen U. V aksennya adalah negatif sinus X. U-nya adalah sinus X. Dibagi dengan V kuadrat. V kita berapa? Ini ya. Berarti 1 ditambah kosinus X dipangkatkan 2. Jangan lupa bikin kurungnya, karena pangkat itu milik bersama untuk yang pembilang. Untuk yang V ya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Kelihatan nggak sih kalau kayak gini? Ini kosinus X. Ini jadi berapa? Cos X dikali cos X, kosinus kuadrat X. Negatif kali negatif, positif. Sinus X dikali sinus X, sinus kuadrat X. Oke, kita sambung di sini. Jadi F aksen X sama dengan kosinus X tadi, cos X ini cos X dikali 1 ya udah kosinus. Terus cos X dikali cos X ditambah dengan kosinus kuadrat X ya. Jangan kosinus X kuadrat pula, yang dikuadratkan itu adalah trigononya, bukan sudutnya gitu ya. Negatif kali negatif positif, berarti ditambah dengan
Sinus kali sinus. Sinus kuadrat X. Lalu kita bagi dengan 1 ditambah kosinus X dipangkatkan 2. Oke, ya. Berikutnya, Adik-adik akan lihat di sini ada rumus dari identitas. Mana sih Kak rumus identitas? Kakak kurung ya. Ini dia. Kosinus X ditambah sinus kuadrat X. Ini sama dengan 1. Jadi ini rumus sudut rangkap. Bukan, sorry. Rumus identitas. Yang mana rumus identitas itu adalah sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Jangan ada yang nggak tahu ya, Dek ya. Iya. Oke, berarti di sini kalau 1 berarti bentuknya berubah ya. Kosinus X ditambah 1 itu ya, dibagi dengan 1 ditambah kosinus X. Tapi ini pangkat 2. Sama nggak sih bentuk yang di atas sama yang di bawah? Sama ya? Oke, ini cos X tambah 1, yang ini 1 tambah cos X kan itu juga. Sama aja ya. Ini boleh ditewaskan. Tewas. Ini tinggal 1. Itu ya. Jadi bentuknya adalah sama dengan 1, yang di atas tinggal 1, yang di bawah itu tinggal pangkat 1. Berarti yang tinggalnya adalah 1 ditambah kosinus X. Ini dia F aksen X. So easy. Easy banget sih sebenarnya. Untuk yang paham ya. Jadi sebelum kita bahas soal-soal yang lebih strong dari ini, yang lebih high dari ini mesti dipahami dulu aturannya bagaimana, aturan kalian, aturan pembagian gitu ya, untuk bentuk-bentuk yang sudah diberikan. Oke. Sekian video dari kakak. Ini video part 1 ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat adik-adik semakin paham. Jangan lupa di-share videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.